Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dalam mata kuliah Perilaku Organisasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Diana Novienda, MPD. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 3 orang yang masing-masing saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Sebelum video presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Wahyu Aprilia Mukarromah, NIM T 2018-3142. Ahmad Rizal Firmansyah, NIM T 2018-31. Husnul Khotimah, NIM T 2018-3122. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang analisis teori organisasi kekuasaan dan politik. Pembahasan yang pertama dari makalah kelompok saya, definisi kekuasaan dan politik dalam organisasi. Yang pertama, kekuasaan. Definisi kekuasaan sendiri mengacu pada kemampuan yang dimiliki si A untuk mempengaruhi perilaku si B agar si B ini dapat melakukan hal yang diinginkan si A, seperti itu. Definisi ini mengimplikasikan sebuah potensi, tidak perlu diaktualisasikan agar efektif dan sebuah hubungan ketergantungan. Aspek terpenting dari kekuasaan adalah bahwa hal ini merupakan fungsi ketergantungan atau dependensi. Semakin besar ketergantungan si B pada si A, semakin besar pula kekuasaan si A dalam hubungan tersebut. Jadi dari penjelasan tersebut kita bisa simpulkan esensi kekuasaan adalah kendali atas perilaku orang lain. Kekuasaan adalah kekuatan yang kita gunakan agar suatu hal terjadi dengan cara disengaja, di mana influence atau pengaruh adalah apa yang kita gunakan saat kita menggunakan kekuasaan. Dan yang kedua adalah politik dalam organisasi. Perilaku politik yang sah mengacu pada politik sehari-hari yang wajar atau normal. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu A. Faktor individu. Dari faktor individu sendiri ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku individu, yaitu yang pertama, kemampuan merefleksi diri yang baik. Yang kedua, pusat kendali internal. Yang ketiga, kepribadian yang lincah. Keempat, investasi organisasi. Yang kelima, alternatif pekerjaan lain. Yang keenam, harapan akan kekuasaan. Jadi ada 6. Dan yang B yaitu faktor organisasi. Dari faktor organisasi sendiri itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama, realokasi sumber daya. Yang kedua, peluang promosi. Yang ketiga, tingkat kepercayaan rendah. Yang keempat, ambiguitas peran. Yang kelima, sistem evaluasi kerja tidak jelas. Yang keenam, praktik imbalan zero sum. Yang ketujuh, pengambilan keputusan yang demokratis. Yang kedelapan, tekanan kinerja tinggi. Dan yang kesembilan, manajer senior yang egois. Tentang sub B, di mana tentang perkembangan konsep kekuasaan dan politik organisasi. Yang pertama tentang filsafat kekuasaan dan politik. Menurut Al-Farabi, kekuasaan politik di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, harus memiliki organ-organ tubuh yang sempurna, bebas dari kekurangan. Yang kedua, harus memiliki pemahaman baik dalam menangkap segala sesuatu yang disampaikan kepadanya sesuai dengan maksud orang yang menyampaikannya. Selanjutnya yang ketiga, memiliki ingatan yang baik mengenai segala sesuatu yang telah ia pahami, lihat, dan dengarkan. Selanjutnya yang keempat, harus pandai, cerdas, dan menangkap indikasi paling halus sekalipun. Selanjutnya, harus memiliki artikulasi sehingga memiliki kejelasan dalam menyampaikan hal yang dipikirkan. Selanjutnya, harus mencintai ilmu pengetahuan, memiliki keterbukaan pemikiran. Selanjutnya, harus mencintai kebenaran, dapat dipercaya, membenci kebatilan dan pendustaan. Selanjutnya, harus bangga pada diri sendiri, mencintai kehormatan, bahwa karakternya tumbuh serta alami menuju sesuatu yang mulia. Selanjutnya yang terakhir, uang dan tujuan-tujuan duniawi harus diminimalisi. Selanjutnya,
mencintai keadilan, membenci penindasan dan ketidakadilan sekaligus mempraktikannya. Lalu yang terakhir, harus bersemangat dan kuat melakukan segala sesuatu ketika kesadarannya meminta tanpa rasa takut dan lemah. Jadi itu adalah menurut Al-Farabi tentang politik kekuasaan dan juga filsafat kekuasaan. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah tentang hubungan kekuasaan dan politik dalam organisasi. Nah, dalam buku Memahami Ilmu Politik, Ramlan menyebutkan bahwa kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku politik. Kekuasaan ini dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam proses politik. Dalam Kamus Ilmu Politik terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan kekuasaan, seperti influence. Influence ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar bisa mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Ada juga persuasion. Persuasion ini adalah kemampuan meyakinkan orang lain dengan memberikan argumen-argumen agar orang lain tersebut bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Ada juga force. Force ini adalah penggunaan tekanan, seperti membatasi kebebasan, membatasi pemenuhan kebutuhan agar orang ini bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Ada juga coercion. Coercion ini adalah peragaan kekuasaan atau ancaman dan paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok bahkan terhadap pihak lain agar bisa bersikap dan berperilaku seperti yang kita inginkan, seperti pemilik kekuasaan itu inginkan. Nah, dari konsep di atas ini dapat disimpulkan bahwa kekuasaan politik ini sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan, pelaksanaan, dan juga pengambilan keputusan politik, sehingga keputusan ini akan bisa menguntungkan pihak yang berkuasa. Sebenarnya semua dampak dari perilaku politik organisasi ini berawal dari maksud dan tujuan awal si pengguna politik ini, si pemilik kekuasaan ini, serta tepat atau tidaknya penggunaan kekuatan berupa jabatan tersebut. Maka dari semua politik organisasi yang dilakukan harus juga mengingat resiko yang akan terjadi. Perilaku politik organisasi ini harus menitik beratkan pada kesejahteraan anggota, kemajuan perkembangan organisasi tersebut, serta juga kesetaraan dan keadilan pada setiap pengambilan keputusan maupun dalam bersikap antar sesama anggota. Dari semua pembahasan mengenai politik organisasi, mari kita pandai-pandai menempatkan perilaku tersebut baik untuk diri kita sendiri dalam organisasi maupun kepentingan besar dalam organisasi tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.